Halo, selamat datang kembali di channel Teknis bersama saya Andi Agung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi lanjutan di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita membuat list, hyperlink, image, dan juga grouping di dalam HTML. Baiklah, langsung ke bagian yang pertama, yaitu list. Jadi list ini digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. List juga bisa dalam bentuk simbol atau juga nomor urut. Di sini ada beberapa macam jenis list yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini ada order list. Ini ketika kita mau membuat list yang terlihat, kita bisa menggunakan order list. Kemudian ada unorder list. Ketika kita mau membuat list yang tak turut, misalnya simbol-simbol, kita bisa menggunakan type atau unorder list. Kemudian di sini ada description list. Ini digunakan untuk membuat list yang dimana di dalamnya terdapat definisi. Oke, di sini ada contoh tag-nya. Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini ada tag OL. Di dalam tag OL ini ada tag LI. Nah, ini list item ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan beberapa list, teman-teman bisa membuat tag LI seperti ini, lalu masukkan isi tagnya apa. Misalkan item 1, lalu ada tag LI lagi item 2, dan juga ada item 3 dan seterusnya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baiklah, di sini akan coba untuk implementasikan bagaimana penggunaan list di dalam HTML. Oke, untuk yang selanjutnya, silakan teman-teman buka kembali teks editor teman-teman. Di sini kita akan coba untuk buat file baru. Oke, buat dengan nama latihan2.html. Kemudian sini kita buat struktur dari HTML-nya. Nah, di sini kita masukkan title-nya list hyperlink match dan grouping seperti ini. Lalu di sini kita buat tag satu dulu, kita kasih nama list. Kemudian di sini kita buat tag B, misalnya nama-nama macam-macam buah ya, macam-macam buah. Lalu di sini kita buat listnya. Di sini kita coba untuk menggunakan order list. Kita bisa masukkan tag OL seperti ini. Kemudian kita buat list itemnya. Ini misalnya buah 1 sampai dengan 3 ya. Buah, kemudian di sini nanti buah 3. Oke. Sekarang coba kita jalankan, kita save terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, open in browser. Oke, di sini dia sudah membuat list, yaitu list 1, 2, 3 yang terurut menggunakan order list. Ini sudah tampil ya, ada macam-macam buah, kemudian di sini listnya yaitu dari buah 1 sampai dengan buah 3. Kemudian di sini kita bisa menggunakan tipe lain dari order list. Misalnya kita ketik tag seperti ini, macam-macam buah. Selanjutnya di sini kita masukkan tag OL. Kita menggunakan mtg ya, biar lebih cepat. Kita masukkan i banyak 5. Lalu di sini kita masukkan buah ini, coba kita klik tab, lalu di sini di tipenya, di sini di OL kita kasih tipenya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Romawi. Kalau untuk Romawi kita bisa masukkan huruf I seperti ini. Lalu kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, dia akan menampilkan list dalam bentuk Romawi yang terurut seperti ini, dari 1 sampai dengan 5. Kemudian kita juga bisa menggunakan tipe lainnya. Misalnya menggunakan A seperti ini, A kecil ya. Kita coba, ini dia berubah A, B, C, D, E menggunakan huruf kecil. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan huruf yang besar seperti ini, dia akan menggunakan membuat list atau menggunakan huruf kapital seperti ini. Oke, ini kalau misalnya kita ingin menggunakan wadah list dalam membuat list ya di dalam HTML. Selanjutnya di sini kita coba untuk buat unorder list.
macam-macam nama hewan ya, hewan ya. Oke, di sini kita coba masukkan tag UL seperti ini. Dalamnya tag LI sebanyak 5. Kemudian di sini kita masukkan isinya yaitu hewan 1 sampai dengan 5 seperti ini. Oke. Ini kita save dan coba untuk kita jalankan. Nah, dia akan membuat list dalam bentuk simbol seperti ini, dari hewan 1 sampai dengan 5. Oke, di sini juga ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan tag UL seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan square. Jadi kalau kita mau menggunakan simbol yang kotak, kita bisa menggunakan square seperti ini. Nah, ini dia akan menampilkan simbol-simbol kotak seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan tipe lainnya, misalnya circle gitu. Ini kita save, kemudian kita jalankan. Nah, dia akan membuat list simbol seperti ini, lingkaran seperti ini. Kemudian juga kita bisa membuat list seperti ini. Ini secara default UL ini menggunakan list. Nah, di sini dia menggunakan lingkaran gelap seperti ini ya. Ini bentuk tipe disk gitu di dalam UL. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa tipe lagi, tipe dari list, yaitu salah satunya definition list. Misalnya di sini macam-macam, saya masukkan macam-macam bahasa pemrograman. Ini kita menggunakan DL seperti ini. Kemudian di sini ada DT. DT ini untuk judul atau kata pertama yang bisa kita gunakan. Di sini saya coba masukkan C++ misalnya. Oke, di sini ada DD-nya. Di sini DD ini merupakan singkatan dari definition description, kemudian DT ini merupakan singkatan dari definition term-nya. Nah, sini kita bisa masukkan deskripsinya dari C++ itu. Nah, saya bisa masukkan teks sembarang seperti ini, teks lowerham. Ini bisa saya copy aja. Saya paste di bagian bawahnya. Saya coba ganti JavaScript ini, kemudian di sini saya ganti dengan nama Python. Oke. Ini kalau saya save, kemudian saya coba untuk jalankan, dia akan menampilkan list yang seperti ini ya. Jadi di sini dia menampilkan macam-macam bahasa pemrograman, kemudian di sini ada C++, di mana C++ ini ada deskripsinya di sini, kemudian ada JavaScript juga, dan juga Python ya. Dia akan menampilkan halaman web seperti ini menggunakan description list atau DL. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke bagian hyperlink. Jadi hyperlink ini merupakan sebuah teks yang kalau kita klik itu akan membawa kita menuju ke halaman lain. Di sini ada contoh tag dari hyperlink. Teman-teman bisa lihat di sini ada tag pembukanya, yaitu ada tag A seperti ini. Kemudian di sini ada ref-nya. Ref ini merupakan source atau alamat. Kemudian di sini ada isi tag-nya, yaitu klik di sini. Di sini juga ada tag penutupnya. Jadi ketika user mengeklik teks ini gitu ya, tulisan klik di sini ini, dia akan diarahkan sesuai dengan link yang diinputkan di ref ini. Nah, mungkin seperti itu. Baiklah, akan saya coba untuk implementasikan saja langsung ke dalam teks editornya. Oke, untuk selanjutnya silakan teman-teman buka kembali teks editor teman-teman. Di sini akan saya coba untuk praktekkan bagaimana penggunaan hyperlink di dalam HTML. Oke, kita buat di atas tag list ini aja. Oke, sini saya buatkan dengan nama hyperlink. Kalau di bawahnya saya buat linknya.
kita bisa kita bisa tuliskan A lalu klik tab, maka dia akan tampil seperti ini. Lalu sini kita bisa masukkan linknya ya. Misalnya sini saya masukkan link yang mengarah langsung ke Google, www.google.com seperti ini. Kemudian di sini di tag isi dari tag-nya kita bisa tuliskan klik di sini gitu ya. Oke, sekarang kita save dan coba untuk kita jalankan. Oke, nah ini dia udah tampil hyperlink, kemudian di sini ada link ya, berupa teks yaitu klik di sini. Ini kalau kita klik, dia akan otomatis masuk ke dalam halaman Google seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman kalau menuliskan alamat Google seperti ini atau ngelink langsung ke halaman web, jangan lupa untuk menghidupkan atau mengkoneksikan internetnya. Oke, sekarang kita coba untuk lanjutkan kembali. Di sini kita akan coba untuk hubungkan link ini dengan file lain gitu. Nah, di sini saya coba untuk buatkan dulu filenya. Save, kemudian saya beri nama hyperlink 1.html seperti ini. Oke, saya buat strukturnya. Lalu ini halaman 1 aja. Kita isi seperti ini aja ya, simple aja, halaman 1. Kemudian kita save. Lalu di halaman ini tadi, di latihan 2 tadi, kita coba untuk masukkan linknya. Kita buat tag P dulu aja. Lalu kita buat tag A di dalamnya. Nah, di sini kita masukkan nama filenya. Hyperlink tadi. Hanya kecil. Hyperlink 1.html. Lalu di dalamnya klik di sini. Ini untuk pindah ke halaman 1. Oke, kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini udah ada linknya. Jadi ada tulisan untuk pindah ke halaman 1, kita klik pada bagian ini. Nah, dia udah bisa pindah ya ke halaman 1 yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa juga misalnya di sini saya buat folder gitu ya. Folder dengan nama folder 1 seperti ini. Kalau kita lihat di bekas kita, sini sudah dibuatkan folder satunya. Lalu nanti di dalam folder 1 ini saya buatkan file lagi. Misalnya di sini hyperlink 2.html kayak gini. Oke. Lalu kita buat strukturnya di sini halaman 2 misalnya. Nah, lalu di sini kita masukkan tag H1. Isinya halaman 2. Oke, seperti ini. Di sini kita coba buat lagi untuk koneksi ke halaman ke hyperlink 2 ini. Kita buatkan lagi tag P, di sini ada tag A, hyperlink 2.html. Kemudian klik di sini. Di sini kita buat untuk pindah ke halaman 2. Oke. Sekarang kita coba untuk jalankan di file ini ya. Nah, ini kalau kita jalankan dia nggak berhasil ya, karena di sini kita membuat file hyperlink 2 ini di dalam folder 1. Nah, untuk supaya kita bisa mengaksesnya ini, hyperlink 2 ini kita perlu menambahkan beberapa beberapa kata lagi gitu ya di depan tulisan hyperlink 2 ini. Kita bisa memasukkan folder 1 seperti ini. Nah, jadi kita masukkan nama foldernya. Misalnya di sini kita buat folder 1, kita masukkan folder 1 slash hyperlink 2.html, nama filenya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita save, kemudian kita jalankan, kalau kita coba lagi, maka di sini dia akan bisa ya mengakses halaman hyperlink 2.html ini.
karena di sini kita membuatnya beda ya, beda folder. Nah, kalau beda folder ini kita perlu menambahkan beberapa uh, kata gitu, konfigurasi di dalam filenya, di dalam link href-nya. Oke, selanjutnya gimana kalau misalkan kita buat folder lagi gitu ya? Apa misalnya di sini kita buat filenya di dalam di bagian sebelah sini. Di sini kita buat folder lagi aja. Misalnya namanya folder 2 ini ya. Oke, lalu di dalam folder 2 ini nanti kita buatkan file. Oke, saya buka dulu aja folder 2-nya. Oke, di sini ada folder 2-nya, saya select folder seperti ini. Kalau saya buat file baru gitu. Oke, saya buat file baru di dalam folder 2 ini, saya kasih nama hyperlink 3.html. Di sini ada kita buat strukturnya, lalu kita masukkan halaman 3. Halaman 3 ini kita kasih isinya halaman 3 seperti ini. Oke. Sekarang kita udah membuat link ya, yaitu kita udah membuat file di dalam folder 2. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau mengakses file ini di dalam folder 2 ini? Oke, kita buka kembali di bagian latihan ini, folder latihan, kemudian masuk ke file latihan 2.html. Untuk mengaksesnya kita perlu menambahkan beberapa kata lagi. Jadi di sini misalnya saya masukkan hyperlink 3 tadi ya. Hyperlink 3 kemudian .html. Klik di sini. Di sini untuk pindah ke halaman 3. Oke. Nah, untuk pindahnya ini kita perlu menambahkan beberapa kalimat. Jadi kita nggak bisa langsung masuk ke folder 2 gini. Folder 2 slash seperti ini. Kalau kita coba jalankan ini pasti nggak bisa karena masih salah ya dalam penulisannya. Jadi di sini kita perlu naik dulu satu tingkat di atas folder latihan ini. Nah, jadi kalau kita mau mengakses folder 2 ini, kita perlu naik dulu di atas seperti ini ya. Jadi dia di sini kan latihan 2-nya. Kita perlu naik dulu di atas sekali, kemudian baru kita bisa mengakses folder 2-nya. Nah, di sini untuk naik ke atasnya ini, kita bisa tambahkan titik-titik 2 seperti ini. Nah, ini dia artinya dia akan naik satu tingkat di atas folder yang di mana file ini berada gitu. Lalu kita save, kemudian coba untuk kita jalankan seperti ini. Nah, dia sudah bisa mengakses link hyperlink 3 ini. Nah, hyperlink 3 ini kan tadi di dalam folder 2 ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menambahkannya, kita harus kalau kita mau mengakses file ini, kita harus naik satu tingkat, kemudian kita masuk ke dalam folder 2, lalu kita masukkan nama filenya yaitu hyperlink 3.html. Nah, ini cara bagaimana untuk kita menggunakan hyperlink di dalam HTML. Lalu selanjutnya link ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin langsung pindah gitu ya. Misalkan ke bagian tertentu di dalam suatu halaman. Nah, di sini saya coba buat misalnya tag page seperti ini. Tag page ini saya buat ID. ID-nya misalkan paragraf 1 seperti ini. Lalu di sini ada paragraf 1. Lalu di sini saya kasih tag P lagi, seperti ini. Kemudian di sini ada tag P lagi. Saya buat ID-nya
Teman-teman bisa menggunakan tag H, kalau mau di sini saya ada menggunakan tag P, terus ini paragraf 2 gitu. Di sini tag P. Teman-teman bisa menggunakan link ini kalau teman-teman ingin langsung pindah ke bagian tertentu. Misalnya sini saya buat tag P seperti ini lalu H. Kita masukkan nama ID-nya ya, paragraf 1 kayak gini. Lalu klik di sini untuk ke paragraf 1 dan buat lagi paragraf 2-nya, klik di sini untuk pindah ke dalam untuk pindah ke paragraf kedua. Oke, di sini saya save, kemudian saya coba jalankan. Saya kembali dulu. Oke, ini kalau misalkan saya klik paragraf 1. Oke, sorry ada beberapa yang saya tambahkan di sini. Kita harus menambahkan tanda pagar ya, karena di sini kita menggunakan ID. Jadi kita menambahkan pagar seperti ini. Lalu kita coba save lagi. Nah, di sini dia akan otomatis pindah ke paragraf 1. Kalau saya klik yang untuk paragraf keduanya, dia akan pindah otomatis langsung ke paragraf kedua. Nah, kita bisa menggunakan tag A ini untuk beberapa pilihan ya, untuk pindah ke folder atau mengakses halaman web lain, pindah ke file lain, atau kita juga bisa menggunakan tag A ini untuk pindah ke dalam halaman web gitu ya, kepada bagian-bagian tertentu gitu. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada image di dalam HTML. Jadi di dalam HTML ini ada tag img. Tag img ini berfungsi untuk menampilkan gambar di dalam HTML. Kemudian di tag img ini ada atribut namanya src. Nah, atribut src ini berfungsi untuk menghubungkan dengan file gambar. Kemudian atribut src ini juga digunakan untuk pemanggilan lokasi dan nama file gambarnya. Oke, di sini ada contoh dari tag image. Teman-teman bisa lihat di sini ada tag pembukanya yaitu tag img seperti ini. Kemudian di sini ada atribut src-nya. Di sini kita bisa memasukkan nama filenya ya. Nama file fotonya yaitu logo.png, contohnya seperti ini. Atau bisa juga alamat web juga bisa yang menampilkan foto. Di sini juga kemudian ada atribut ALT. Nah, ALT ini sebagai alternate text bila gambar ini tidak muncul. Jadi misalnya yang kita inputkan atau yang kita masukkan di dalam source ini tidak ada atau tidak kebaca, dia akan menampilkan teks ALT-nya gitu. Oke, biar lebih jelasnya nanti akan saya coba untuk implementasikan di text editor ya. Oke, silakan teman-teman buka kembali teks editor teman-teman. Di sini saya akan coba untuk praktekkan bagaimana penggunaan image di dalam HTML. Oke, sekarang kita buat file baru aja ya. Di sini kita buat file baru aja, karena sini kayaknya sudah cukup banyak. Saya save, kemudian kita buat image seperti ini, .html. Oke, lalu kita buat strukturnya. Ini kita ganti image saja. Kemudian di sini kita buat tag satunya, namanya image. Lalu kita buat image seperti ini, img, lalu klik tab, dia maka akan membuat strukturnya langsung. Oh ya, teman-teman silakan siapkan fotonya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan fotonya, yaitu google.png. Di sini saya sudah nyiapin ya, yaitu logo Google seperti ini. Jadi silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu fotonya untuk bahan praktik kita. Oke, di sini saya langsung coba masukkan aja ya nama filenya google.png seperti ini. Kemudian sini alt-nya saya isi nama Google. Lalu oke, sini dulu save. Kemudian saya open in browser.
Oke, dia di sini sudah tampil ya fotonya dan ukurannya sangat besar sekali. Di sini kita bisa mengatur ukuran dari foto ini. Untuk mengaturnya kita bisa menambahkan atribut yaitu width seperti ini. Kita kasih 200 pixel untuk ukurannya, height-nya juga 200. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini dia ukurannya sudah sesuai ya dengan yang kita inputkan. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan atribut lain lagi. Misalnya saya kasih title. Oke, title-nya saya kasih namanya logo. Oke, saya save. Nah, di sini kalau saya jalankan, di sini kalau saya arahkan seperti ini, nah ini udah ada teks gitu ya, ada semacam teks tulisan logo. Ketika saya mengarahkan uh, kursor saya ke dalam foto ini akan timbul tulisan ini. Ini merupakan fungsi dari atribut title yang kita buat tadi. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat fungsi dari atribut IoT ini? Jadi atribut IoT ini akan berfungsi ketika eh, file source ini gagal mengakses fotonya ya. Jadi misalnya di sini saya hapus jadi namanya group.png ini. Ini kan saya nggak punya ya file dengan nama group.png seperti ini. Ini kalau saya jalankan, nah dia fotonya nggak tampil. Nah tapi di sini dia tampil teks Google ini. Nah ini kalau kita lihat Google ini yang IoT yang kita masukkan tadi. Nah ini merupakan fungsi dari IoT. Jadi IoT ini fungsi ketika kita tidak bisa mengakses fotonya. Jadi dia akan menampilkan teks yang ada di dalam IoT ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita coba untuk memasukkan foto ini ke dalam link ya. Ini saya kembalikan dulu. Saya akan coba untuk memasukkan foto ini ke dalam link. Saya bisa menuliskannya seperti ini. Lalu tag A, https, kemudian titik dua seperti ini, slash slash www.google.com. Oke. Lalu di dalam ini saya masukkan tag GMG yang kita buat tadi. Lalu kita Ctrl X seperti ini. Lalu kita paste ke dalam sini. Oke. Coba kita jalankan. Sekarang dia sudah bisa kita klik ya fotonya. Ini kalau kita klik, dia akan masuk ke dalam halaman Google. Nah, ini kita bisa menggunakan tag hyperlink yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita masukkan foto di dalam hyperlink itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk foto. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada audio. Di sini ada contoh tag dari audio. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan audio di dalam webnya, teman-teman bisa menggunakan tag ini, yaitu tag audio. Ini tag pembukanya. Lalu di sini ada src-nya, source-nya, sama ya. Kita bisa masukkan nama filenya. Kemudian di sini ada atribut control-nya. Ini fungsinya untuk menampilkan kontrol audio di dalam web. Lalu di sini ada tag penutupnya. Selain itu juga di sini ada tag video. Ini untuk menampilkan video di dalam web kurang lebih sama dengan audio tadi. Jadi dia di sini menggunakan tag video, lalu ada source-nya, ada src-nya, kemudian di sini ada atribut control-nya. Baiklah, akan saya coba untuk implementasikan langsung bagaimana contoh tag dan contoh tag audio dan juga video. Oke, untuk selanjutnya silakan teman-teman buka kembali teks editor teman-teman. Di sini kita akan coba untuk menampilkan audio dan juga video di dalam halaman web. Oke, ini saya tag dari ini, kemudian ada tag satu lagi, audio dan video. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan tag audio seperti ini. Kalau klik tab, dia akan membuat strukturnya. Di sini ada src, langsung dibuat seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu audio dan juga videonya. Di sini saya sudah menyiapkan audio dan juga videonya. Teman-teman siapkan untuk bahan
belajar kita. Di sini saya masukkan audionya. Ini kita masukkan audio di FTP sesuai dengan nama file yang teman-teman kasih. Nah, sini saya save, lalu saya jalankan. Oke, dia nggak menampilkan apa-apa ya, karena kita masih memerlukan satu atribut lagi supaya dia bisa menampilkan uh, audionya. Kita perlu menambahkan kontrol ini. Kalau kita coba untuk jalankan, dia akan menampilkan ya seperti ini. Ini udah bisa kita lihat untuk atau kita putar ya audionya di dalam halaman web. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa menampilkan video di dalam halaman web. Untuk video kita bisa masukkan sama ya nama filenya apa. Di sini saya masukkan video titik mp4 seperti ini. Lalu kita tambahkan kontrolnya, lalu kita save. Dia akan menampilkan videonya, tapi ini ukurannya besar, kita bisa mengatur ukurannya. Untuk mengatur ukurannya kita perlu menambahkan width-nya aja, misalnya di 400 saja. Kita coba jalankan. Nah, ini dia udah tampil seperti ini. Ini udah bisa kita jalankan untuk videonya. Oke, selanjutnya kita bisa juga menambahkan atribut lain di dalam video ini. Misalnya video ini pengen kita langsung play ya ketika kita mengakses halamannya. Kita bisa menambahkan auto play seperti ini, lalu kita kasih mute. Ini kalau kita set, kemudian kita jalankan, lalu kita hit refresh, nah dia akan otomatis menjalankan video ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada iframe di dalam HTML. Jadi iframe ini berfungsi untuk menampilkan halaman dari website lain tanpa kita harus membukanya. Lalu di sini ada contoh dari tag iframe. Di sini ada tag pembukanya, kemudian ada atribut source-nya. Di sini kita bisa memasukkan alamat webnya. Kemudian di sini ada tag penutupnya. Baiklah, langsung aja saya coba praktikkan langsung di dalam text editornya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk membuat atau menggunakan tag iframe di dalam halaman web kita. Silakan teman-teman buka kembali text editornya. Di sini kita masukkan tag iframe seperti ini. Lalu kita masukkan linknya. Ini linknya kita bisa masukkan. Di sini saya akan coba untuk masukkan link dari Wikipedia ini. Ini bisa kita copy aja seperti ini. Kemudian kita masukkan. Oke, di sini. Ini kalau kita save, kemudian kita jalankan di halaman web kita, dia akan tampil nih halaman web lain di dalam web kita, gitu kan lebih seperti ini. Dan untuk ini juga kita bisa mengatur lebarnya maupun tingginya. Oke, di sini saya coba untuk buatkan di bawahnya aja, seperti ini ya. Oke, di sini kita atur tingginya, width-nya, misalnya 700 ini. Saya save dan height-nya mungkin 700 juga. Dan kita jalankan. Nah, di sini dia akan menampilkan halaman dari Wikipedia-nya. Ini merupakan salah satu contoh ketika kita menggunakan iframe di dalam halaman web kita. Oke. Selanjutnya di sini juga kita bisa menampilkan video dari YouTube ya. Jadi di sini YouTube ini sudah menyediakan fitur untuk embedded-nya. Jadi di sini kita bisa pilih bagian share ini. Misalnya di video YouTube kita ingin menampilkan video ini dalam halaman web kita juga bisa. Lalu kita pilih embed ini, lalu kita copy aja link di sini. Kemudian kita paste di bawah sini ya. Oke, seperti ini aja langsung. Kalau kita save, dia akan menampilkan video YouTube-nya yang telah kita masukkan gitu ya, yang ingin kita tampilkan. Dan di sini kita bisa memutar videonya di dalam halaman web kita. Ini.
Ini mungkin sinyal saya agak jelek ya. Saya ulangi lagi. Halo, selamat datang kembali di channel. Nah, di sini kita bisa menampilkan, ini kalau lebih tampilannya fitur itu sama dengan YouTube. Jadi kita bisa menampilkan atau mengembed ke halaman web lain gitu di dalam web kita dengan menggunakan iframe seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada grouping di dalam HTML. Jadi tag grouping ini dibagi menjadi dua, yaitu tag div dan juga tag span. Nah, untuk tag div ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen dengan tujuan mempermudah kita dalam menata elemen HTML menggunakan CSS atau JavaScript. Kemudian di sini ada tag span. Ini dia sebagai wadah inline ketika kita untuk menandai beberapa bagian tertentu dari teks dalam HTML. Baiklah, biar lebih jelas lagi, langsung saya praktekkan saja di dalam teks editornya. Oke, untuk yang selanjutnya silakan teman-teman buka kembali teks editornya. Kita akan coba untuk praktikan penggunaan div dan juga span di dalam HTML. Di sini kita akan coba untuk buat file baru aja biar lebih enak. Di sini saya buat file baru di dalam folder latihan. Di sini saya save, saya beri nama file ini dengan nama grouping.html seperti ini. Lalu kita buat strukturnya. Strukturnya di sini judulnya kita kasih nama grouping aja. Di sini TK1 ya gitu. Atau pengelompokan. Lalu di bawahnya sini kita buat tag div-nya. Nah, tag div ini kita di dalam tag div ini kita bungkus beberapa elemen. Misalnya tag H1 yaitu judul 1. Kemudian di sini ada tag paragraf yaitu ini overhead status seperti ini. Kemudian di sini ada tag paragraf lagi. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya sini kita buat lagi tag div ya. Tag div seperti ini. Ada TK1 yaitu judul 2. Kemudian di sini tag P-nya. Tag P-nya ini kita tambahkan warna seperti ini. Status. Lalu kita tambahkan lagi tag P, warna status seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita save. Kemudian kita coba jalankan open in browser. Nah, di sini dia sudah tampil ya groupingnya. Ini kalau kita ingin melihat tag div dan tag span-nya, kita bisa inspect aja, klik kanan, kemudian pilih inspect ini. Nah, di sini udah tampil ya, ada tag div-nya. Nah, tag div ini di dalamnya membungkus beberapa elemen, yaitu tag H1, tag paragraf, dua tag paragraf ini di dalam satu div ini. Nah, di sini juga ada tag div juga, yang dimana tag div ini membungkus beberapa elemen. Nah, di sini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah salah satu penggunaan contoh tag div di dalam HTML. Kemudian kita juga bisa menggunakan tag span ya. Nah, untuk tag span ini misalnya pada kalimat ini kita bisa menggunakan tag span. Saya cut aja ya. Lalu saya pilih span seperti ini, lalu saya masukkan di judul 2, lalu saya save, kemudian saya jalankan. Nah, di dalam judul 2 ini, di tag div kedua, oke, di sini ya, di bagian paragraf sini ada tag span-nya. Nah, ini ada tag span yang telah kita bungkus gitu ya, beberapa kata di dalamnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh tag span. Jadi dia sifatnya inline. Jadi untuk um, membagi atau membungkus beberapa kata di dalam suatu kalimat tertentu gitu ya. Jadi dia bisa kita bungkus seperti ini. Ini kita cukup penting kalau misalkan kita ingin menambahkan CSS gitu ya nantinya di dalam HTML kita. Nah, ini kalau lebih menggunakan grouping dan juga span. Di sini juga kita bisa menambahkan ID-nya. Nah, di sini ya, kita bisa menambahkan ID-nya, misalnya di sini judul 1, lalu di sini
Ini judul 2. Untuk ID ini kita nggak boleh sama ya dengan yang udah ada. Jadi dia sebenarnya beda karena ini sifatnya unik, nggak boleh sama. Lalu kalau kita jalankan, nah ini akan tampil ID-nya. Nah ini kita bisa, ini kalau misalkan ini kalau udah kita bisa dari ID seperti ini kita bisa memanggilnya gitu. Dan untuk selain itu juga ada kelas, dan untuk kelas ini boleh sama gitu. Kalau kelas sebenarnya boleh sama, nama judul seperti ini juga nggak bermasalah. Tapi untuk ID sifatnya harus unik. Oke, saya coba jalankan. Nah, di sini kita bisa memasukkannya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk div dan juga span. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Kita telah mempelajari bagaimana cara membuat list dan juga membuat hyperlink, dan kita juga tadi telah mempelajari bagaimana menampilkan foto, audio, dan juga video, dan penggunaan dari iframe dan juga grouping. Untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai semantik HTML. Silakan teman-teman untuk share video ini dan jangan lupa subscribe channel Practice. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.